Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnila. NIM saya 22376JKR 0473. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, sejarah dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat sebagai alat penghubung atau kedua frontier di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahkan bangsa-bangsa asing yang datang di Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Sedangkan setelah kemerdekaan, 1 hari proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara, sehingga dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan, pendidikan, ataupun forum resmi harus menggunakan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi digunakan di Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Kapan bahasa Indonesia lahir? Bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 saat dilangsungnya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia dan diikramkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 bagian adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang keberagaman nasional. 2. Bangsa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat persatuan bangsa masyarakat dan berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasa. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubungan antara daerah dan antar budaya. Berikutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan. 3. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. 4. Sebagai alat pengembangan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi modern. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Ketiga, bahasa sebagai alat kontrol sosial sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau pengekspresian diri. Kedua, sebagai alat komunikasi. Ketiga, sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Keempat, sebagai alat kontrol sosial. Sedangkan fungsi khusus bahasa Indonesia yaitu pertama, alat untuk menjalankan administrasi negara yang terlihat dalam surat resmi kenegaraan. Kedua, alat persatuan berbagai suku yang memiliki latar belakang suku dan bahasa yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya materi kedua, ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah variasi bahasa. Ragam bahasa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu ragam bahasa berdasarkan tempat, ragam bahasa berdasarkan penutur, ragam bahasa berdasarkan sarana. Berdasarkan jenisnya, ragam bahasa ilmiah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama, cendekiawan. Kedua, logus dan logis. Ketiga, jelas. Keempat, padat dan ringkas. Kelima, formal dan objektif. Kedelapan, gagasan sebagai pangkal tolak. Ketujuh, penggunaan istilah teknis. 8. Konsisten. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai moral dan kaidah didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Lanjut materi ketiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam berbahasa Indonesia, tentu tidak terlepas dari kaidah dan aturan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kriteria yang perlu dalam kaidah berbahasa tersebut antara lain: 1. Tata bunyi. 2. Tata bahasa. 3. Kosakata. 4. Ejaan. 5. Makna. Dan 6. Kelogisan.
Sejarah singkat PUD. Pertama, sebelum tahun 1900 di Indonesia yang sebagai besar penduduknya masih menggunakan bahasa Melayu, belum ada sistem ejaan yang sama. Kedua, kemudian pada tahun 1900 C.H. van Ophuijsen mendapatkan peringkat untuk menyusun ejaan Melayu dengan penggunaan aksara. Sejarah singkat PUD. 1. Sebelum tahun 1900 di Indonesia yang sebagai besar kedudukan masih menggunakan bahasa Melayu, belum ada sistem ejaan yang sama. Kedua, kemudian pada tahun 1900 C.H. van Ophuijsen mendapatkan perintah untuk menyusun ejaan Melayu dengan mempergunakan aksara Latin. Ketiga, dengan bantuan Wangku Nawawi, gelar Soetarno Moer dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim, akhirnya ditetapkanlah ejaan itu dalam bukunya Kitab Logat Melajoy yang terkenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen. Ada juga yang menyebutnya ejaan pakai pustaka. Hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan huruf J untuk penulisan kata-kata jam, panjang, sajak. Kedua, penggunaan huruf OE untuk penulisan kata goeroe, iteo, dan oe-moer. Ketiga, penggunaan kata kiar titik seperti koma, ain, hamzah, dan tanda trema untuk menulisnya kata-kata moemer, akal, tadimanai. Setelah Kongres Bahasa Indonesia pada 1938 telah muncul usulan agar ejaan itu lebih diinternsionalisasikan. Pada Maret 1947 dikeluarkan penerapan baru oleh Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Suwandi tentang perubahan ejaan bahasa Indonesia. Sebab itu ejaan pengganti ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ketiga, pada Kongres Bahasa Indonesia II pada 1954 di Medan, masalah ejaan dipersoalkan kembali. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kekosaan atau LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa menyusun lagi ejaan baru bahasa Indonesia. Bahasa pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang lebih dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembaraan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan penjelasan kaidah pengguna yang lebih luas. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang disempurnakan EYD edisi 1975. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri ini, maka EYD edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemakaian tanda baca. Ada beberapa tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda seru, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurang siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Huruf kapital. Berikut ketentuan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama sebagai unsur nama seseorang. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat di dalam vertikal langsung. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama agama. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama sebagai unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama gelar, kehormatan, keagamaan, profesional, serta nama jabatan dan pangkatan yang dipakai sebagai sapaan nama. Kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, tentu nama instansi atau nama tempat. Ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya atau hari besar keagamaan.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama peristiwa sejarah. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama biografis. Kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termaksud semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, benda, organisasi, dan dokumen, kecuali kata tidak. Huruf miring. Huruf miring merupakan huruf letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Berikut ketentuan-ketentuan penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Berdasarkan integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, secara adaptasi, yaitu apabila unsur asli diserap sempurnanya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan tidak mengalami perubahan. Kedua, secara adaptasi, yaitu apabila unsur asli itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa, baik pengucapan maupun penulisan. Singkatan kata dan akronim. Penggunaan kata serapan. Dalam penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa, Indonesia menganggap sebelum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur tanpa mempertahankan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Berdasarkan integritasnya, unsur serapan dapat dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, secara adaptasi, singkatan kata dan akronim. Singkatan. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya diperpendek, yang bermaksud untuk mempermudah. Singkatan adalah bentuk yang dipendeknya, yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Dua, singkatan nama resmi, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata tulisan dengan huruf kapital tanda titik. 3. Singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, lembu diikuti satu tanda titik, tetapi singkatan umum yang terdiri hanya dari 2 huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Keempat, lambang kimia, singkatan suatu ukur, takaran, timbangan, dan mata uang asing tidak diikuti dengan tanda titik. Oknim. Istilah oknim ialah singkatan berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata diperlakukan sebagai kata. Pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deretan kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata diri deret kata tulis dengan huruf awal kapital. 3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Angka, lambang, dan bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Kedua, angka digunakan untuk menyatakan satu ukuran panjang, berat, luas, dan isi, 2 satuan waktu, 3 nomor ulang, 4 kualitas. Berikutnya, angkatan lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Berikutnya, angka digunakan juga untuk menomori bagian kerangka dan ayat kitab suci. Berikutnya, penulisan lambang bilangan yang dengan huruf. Penulisan lambang bilangan tidak dapat dilakukan dengan cara tertentu. Penulisan lambang bilangan yang didapatkan akhiran an. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecil jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berturut seperti dalam perincian dan pemaparan. Lambang bilangan pada awal kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua tidak terdapat pada awal kalimat. Angka yang menunjukkan bilangan untuk yang besar dapat diejak sebagai supaya lebih mudah dibaca. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi, kecuali angka ada kuitansi. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, tulisannya harus tepat.
Kalimat efektif adalah kalimat yang menempelkan pesan gagasan, ide, dan pendapat penulis secara cepat sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Sebaliknya kalimat tidak efektif adalah kalimat yang disusun kalimatnya tidak mudah dipahami dan tidak dapat menunjukkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kedua, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Tiga, menggunakan diksi yang benar. Empat, menggunakan kesempadanan antara struktur bahasa dan pikir yang logis dan sistematis. Kelima, menggunakan kesejahteraan bentuk bahasa yang tepat. Enam, melakukan penekanan pada pokok. Ketujuh, mengacu pada kesehatan penggunaan kata. Kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat tidak berikut. Logika, ketegasan, kehangatan, kecepatan, kecermatan, kestabilan, kesejaran, dan kesempadanan. Itu kalimat efektif yang benar. Ibu belajar sayur di pasar. Ibu belanja sayur di pasar. Ibu sebagai subjek, belanja sebagai predikat, sayur sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Adik bermain sepak bola di lapangan. Adik sebagai subjek, benar sebagai predikat, sepak bola sebagai objek, di lapangan sebagai keterangan. Contoh kalimat tidak efektif. Hadirin sekian dimohon mengikuti. Hadirin dimohon mengikuti kalimat efektif. Sejak dari pagi dia baru menulis. Sejak pagi dia baru